Lanjut, kita bakal apa ya? Cerita yang sangat mendetail ya rencana pengennya ya. Saya tentang aksi 19 Mei, aksi apa sih namanya? Aksi Anti serampangan. anti serampangan ya. Anti Aksi serampangan. Gempita ya. Aksi Gempita. Aksi Gempita anti serampangan. Ya mungkin kita ceritanya sekuensial aja. Kan kita berarti mulai dari tanggal 18 Mei-nya tuh, 18 Mei malam ada Forbas. Forbas. Nah, itu mungkin dari situ. Oke. Juga apa ya? Saya kan juga ikut Forbas di situ. Ah, Karni juga nyeritain kalau Forbas itu suatu budaya yang hilang. ah. Ya, mungkin bisa diceritain dari situ. Nah, ya. Jadi dulu tuh sebenarnya Forbas itu, jadi aku mungkin cerita dulu ya. Dari sejarahnya kan dulu kita nggak punya sistem perwakilan kayak sekarang. Kan sekarang sistem demokrasi kita kan melalui Kongres ya. Nah, dulu dulu sistem, karena kita nggak punya sistem perwakilan, FKHJ itu ibaratnya ya langsung gitu kepada masa tuh langsung. Nah, makanya selalu ada ketika mau ibaratnya mengambil suatu sikap, mengambil sebuah keputusan untuk aksi dan segala macamnya itu melalui forum-forum kultural. Nah, forum-forum kultural itu yang paling legendaris itu adalah forum forum bebas, atau ada yang bilang forum bebas, ada yang bilang forum lapangan basket. Ya. Nah, nah Forbas ini dulu pertama kali aku TPB itu pernah dilakuin Oh ya. sekali, ya. Itu tapi bukan di sini, di Intel. Oh, di Waktu itu Intel. kasusnya adalah tentang pembubaran KMITB. Oh, sempat waktu itu. Sempat pas aku TPB itu zamannya presidennya Nyoman. Jadi waktu itu udah ada nih kan, kalau sekarang apa UGM baru mulai ya bubarkan KMITB apa KMUGM. Nah, kita ITB itu udah mulai dari angkatan 2009 dulu. Kita udah pernah ada wacana juga untuk membubarkan KMITB. Nah, disitulah pertama kali aku melihat nih secara langsung masa kampus rame diundang untuk memang memecahkan masalah nih. Kayak kita mengambil sebuah keputusan, dan Forbas ini sebetulnya adalah sebuah sistem demokrasi langsung di mana kita tidak mengenal, kita tahu oh itu pemimpin kita, dia presiden, dia kongres segala macam, tapi kita tidak lagi melalui sistem sistem perwakilan. Jadi saya tidak perlu lagi untuk ngomong ke senator saya karena saya sudah bertemu langsung sama kongres gitu. Saya sudah bertemu langsung sama presiden saya kayak gitu. Di situ diundanglah semua masa kampus, terus waktu itu untuk menyelesaikan, dan ada orang yang memperkarakan waktu itu ya, namanya uh, inisial A lah ya. Inisial A, dia memperkarakan bersama beberapa orang lainnya datang ke Intel itu bersama masa kampus tuh. Ditanya lah maksudnya kayak kamu ajuannya seperti apa dan segala macem. Nah, di situ akhirnya keputusannya gak ada, maksudnya kayak ya Tidak terjadi pembubaran. tidak terjadi pembubaran karena dari penggagasnya sendiri itu belum sematang itu untuk bisa mengalahkan Argumen-argumennya. dinamika yang ada di dalam internal KMITB gitu. Akhirnya argumen teman-teman masa kampus lainnya itu jauh lebih, kita masih ingin bersatu, kita masih ingin punya kesatuan KMITB. Ya udah, akhirnya tetaplah berjalan. Itu terakhir kali aku ngadain Forbas. Nah, Forbas lama kelamaan itu tuh berkurang ininya, apa namanya, sakralitasnya lah ya. Jadi sebatas OSKM doang. Jadi OSKM itu dulu dan kalau zaman kamu dulu nggak ada juga ya? Gak ada yang pas integrasi. Nggak ada kan? Nah, dulu ada Forbas di zamanku juga. Itu tujuannya untuk, sebenarnya kalau di zaman dulu Forbas di zaman OSKM itu untuk memutuskan kita tuh oke, kita OSKM sekarang siap ya. Kayak gitu. Sedangkan mengkerucut nilainya. Forbas itu seakan-akan dianggap cuma sebagai ajang perpeloncoan panlab gitu kan, sama nonlab kan. Kayak gitu. Akhirnya mulai mengkerucut kayak gitu, dan aku mau mengembalikan lagi nih sebenarnya budaya itu menurutku budaya bagus karena di era yang sekarang apa udah menurunkan partisipasi massa karena kita punya informasi secara langsung dari gadget gitu kan. Ya. Itu baik gitu sebenarnya. Kita mengundang masa kampus untuk hadir rembukan bareng. Gak masalah ketika kemarin pas aku hadir, yang hadir mungkin cuma seratusan orang kali ya. Gak terlalu banyak gitu. Menurutku nggak masalah untuk pertama, tapi kita harus membiasakan terus menerus adanya bentukan demokrasi langsung seperti ini karena itulah ibaratnya bisa jadi obat lah, bentukan partisipasi massa yang selama ini selalu turun gitu. Itu. Nah, pasca Forbas ya kita banyak briefing lah ya waktu itu kan, dengan dinamika Forbas yang seperti itu waktu itu. Terus kita banyak briefing di Kubus, mempersiapkan ini itu. Akhirnya berangkatlah ke Jakarta. Waktu itu aku kebetulan duluan ke Jakarta menggunakan kendaraan mobil waktu itu. Nah, setelah sampai di Jakarta di pagi hari itu sebenarnya aku ketemu dulu sama teman-teman media gitu. Jadi aku duluan ke MPR, teman-teman mungkin masih di jalan waktu itu. Ke MPR,
ke ruang media, kita langsung diskusi sama teman-teman media. Kita dari KMITB sama teman-teman UI mau ngadain unjuk rasa. Kita di sini membawa tuntutan seperti ini rilisnya kira-kira dari teman-teman media gimana, bisa ngeliput atau enggak. Dan kebetulan tanggapannya baik gitu dari teman-teman media. Dari teman-teman media, oke, kita liput lah. Bagus nih gitu. Dari teman-teman UI, ITB pasti ada sesuatu yang salah ketika kampus-kampus besar turun gitu. Akhirnya di situ pagi itu belum datang reporternya. Jadi akhirnya aku nunggu dulu dan aku balik dulu ke Senayan. Ya, waktu itu Waktu itu masanya juga udah datang. masa datang, aku ngadain orasi pembukaan di Senayan, udah beres teman-teman mobilisasi, habis itu aku langsung balik lagi ke MPR masuk. Nah, kan biasanya ya sebenarnya unjuk rasa itu tuh kalau bahasa ininya tuh ibaratnya kayak ya bikinnya langsung datang langsung ketemu kan. Nah, kita tuh sekarang mencoba untuk cerdas juga. Kita udah ngelayangin surat audiensi duluan gitu kan. Supaya kita memastikan hari H itu kita bisa datang gitu. Bisa ketemu langsung tatap muka. Biar teman-teman juga sebenarnya nggak ada kekecewaan, nggak ada apa segala macam kan. Nah, dari situlah sebetulnya masuk kita waktu ngomong di media, di TV One, disiarin juga kan di apa ya pokoknya di Viva News sama TV One. Terus menyampaikan beberapa gagasan. Terus waktu itu awalnya kami itu sebenarnya aku bikin janji sama Pak Zulkifli Hasan. Nah, Pak Zulkifli Hasan sudah mengiyakan, cuma beliau kebetulan baru hadir di Indonesia itu sore. Beliau dari Meksiko waktu itu. Iya. Nah, beliau mendisposisikan pertemuan dengan Pamangindaan. Nah, wakil ketua MPR, dia yang membawahi Biro Pengkajian Sistem Ketatanegaraan dan Hukum waktu itu kan, Polhukam waktu itu. Nah, akhirnya ketemulah sama Pamangindaan. Cuma Pamangindaan sendiri beliau berhalangan sebetulnya. Jadi Pak, kami mau ketemu, udah harusnya Bapak udah dapat disposisi juga dari Pak Zulkifli Hasan. Cuma beliau berhalangan nggak mau hadir, tapi beliau menjanjikan gitu. Menjanjikan kalau saya menjanjikan kepada kalian karena teman-teman sudah jauh-jauh unjuk rasa dari segala macam, saya menjanjikan hari Senin gitu. Kita waktu itu kan hari Jumat ya. Iya, kita Saya menjanjikan hari Senin kita ketemu lah gitu. Nah, itu juga sebenarnya efek dari adanya unjuk rasa karena beliau merasa dengan adanya masa kan yang gitu. datang, ya. Berarti udah ada orang-orang yang emang ingin ketemu nih gitu. Terus oke, kalau misalkan emang mau Senin ketemu, kita janjian Senin. Itu tuh nggak ada surat, nggak ada apa, ibaratnya kayak karena bener-bener unjuk rasa itu akhirnya kita bisa ketemu beliau. Nah, paginya sebetulnya itu kita tuh udah ketemu Pak Setia Novanto, ketua Pagi yang DPR. hari Jumat. Lagi hari Jumat. Ya. Jadi sebelum ketemu Pak Mangindaan, ketemu dulu sama Pak Setia Novanto. Beliau tuh udah ngejanjiin waktu itu untuk ketemu. Oke, nanti kita ketemu siang habis Jumatan gitu kan. Oke Pak, kalau itu nanti datang aja ke ruangan saya. Nah, akhirnya pasca Jumatan kita tungguin. Ya itu maksudnya saya sejujurnya sangat-sangat kecewa nih waktu itu di situ karena udah ada janjian duluan gitu kan, udah ada janjian, kita udah ngelayangin surat juga, tapi beliau nggak berkenan ibaratnya ketemu. Nah, mungkin berbeda sedikit sama yang tadi ya saya bilang wakil ketua MPR ini, beliau ya udah kalau emang saya nggak bisa hari ini, tapi kalau mau ketemu karena teman-teman udah ada unjuk rasa juga, kita ketemu di hari Senin. Sekarang teman-teman kasih dulu bahannya ke saya pelajari sampai hari Senin, nanti kita diskusi langsung hari Senin kayak gitu. Jadi di situ emang ya ada fotonya juga kan. Kami berarti nyerahin buku kajian ya. Ya. Buku kajian yang udah dibikin sama KM ke pihak MPR berarti ke Nah, di situ kita diskusi sih. Maksudnya sekitar ya 5-10 menit lah. Pokok-pokok apa aja sih yang kita berikan tuntutannya dan segala macam. Cuma beliau emang nggak begitu banyak memberikan tanggapan juga karena emang beliau lagi sibuk gitu kan. Dan akhirnya aku juga bertahu sih ternyata hari Senin itu tuh beliau ini hari Jumat itu tuh Seninnya beliau cerita ternyata hari Jumat itu beliau ada operasi saudaranya, jadi makanya buru-buru, ya udah nggak masalah gitu kan. Akhirnya juga kita paham lah. Nah, pas abis dari Pamangindaan, kami waktu itu sebenarnya nungguin Pak Setia Novanto dulu gitu, makanya lama itu sebetulnya. Kita nungguin Pak Setia Novanto sampai bilang ke beberapa stafnya gitu untuk, ayo nih Pak, kita udah dijanjiin gitu, kita udah ngelayangin surat juga kok, masa nggak ada minimal tatap muka lah gitu, tatap muka untuk ketemu, karena teman-teman di depan ini juga sebenarnya pengen ketemu nih gitu kan sama Pak Setia Novanto untuk minimal memberikan gambar pandangan dia lah terkait sama tuntutan-tuntutan kita kayak gitu. Terus dari stafnya bolak-balik tuh, karena bener-bener senggamu itu ketemu gitu.
Padahal itu paginya tuh udah janjian gitu. Ya. Nah, itu mungkin ya berarti apa ya? Ya dinamisasi yang terjadi di dalam ya. Kan Iya. soalnya saya kan cuma ikut yang masanya doang yang di luar kan Ah, nggak tahu apa-apa tuh tentang apa ya proses yang terjadi di ah, dalam. Kita cuma ya mungkin sekalian cerita dari perspektif saya sebagai masa yang ikut aksi. Ya yang di luar ya cuma ikut ya aksi aja maksudnya mungkin ada orasi-orasi dari pihak ITB, dari yang pihak UI-nya itu cuma mungkin sebagai apa ya? Memang tujuan yang aksi yang di luar itu kan mungkin keluar ya memang ya ke masa maksudnya bukan ke dalam ya. Target dari aksinya itu emang cuma untuk memberikan awareness aja ah, di bukan sebenarnya kan kalau kita lihat kembali yang sebenarnya kerja yang sebenarnya ngelakuin diskusi yang nyata itu kan Kardi maksudnya yang ah. orang-orang yang di dalam kan yang di luar itu cuma ya istilahnya mengantarkan saja nih tidak tidak secara langsung berkontribusi ke apa ya ke proses perubahan yang terjadi sebenarnya kayak gitu kan. Nah, ya jadi dan sebetulnya kan hari itu tuh ada sidang paripurna. Sebenarnya rame tuh hari itu tuh anggota-anggota tuh lengkap quorum lah waktu itu kan Ya. setengah 6+1 untuk mengadakan sidang paripurna. Aku tuh waktu itu ngedesak juga sebenarnya ke Pak Setia Novanto untuk masukin teman-teman semua Hmm. 230 orang ini karena biasanya kalau emang ini bisa kita untuk masuk dan jadi fraksi balkon untuk nonton bapak-bapak anggota DPR ini lagi sidang lah. Cuma beliau juga nggak berkenan ya udah kalau emang nggak berkenan nggak masalah gitu kan karena ya bahasannya agak sensitif beliau bilang seperti itu dan segala macamnya lah. Nah abis waktu itu kami kan di dalam itu berempat dari Sospol 2 Presiden UI 1 sama aku satu satu lagi dari teman-teman UI satu lagi UI jadi 2 UI 3 ITB satu lagi cewek namanya Kalila tapi Kalila ini aku suruh keluar duluan ini dari Sospol juga aku suruh keluar duluan nyampein pesan ke teman-teman di depan kalau kita udah sampai mana prosesnya gitu. Nah gara-gara pasti Novanto ini nggak keluar aku mikir kayak oh kita nggak boleh sia-sia nih kita harus menggunakan apa yang ada akhirnya ya udah kita apa bagi dua yang dua orang Sospol itu dinungguin pas Novanto pokoknya kalau misalkan beliau keluar ajak diskusi dulu bentar nanti kita langsung lari lah ke sini gitu akhirnya aku sama Mujab ketua BEM UI itu keliling di fraksi-fraksi di beberapa fraksi kita diskusi dan segala macam ngapain kajian dan segala macam akhirnya cuma dapat satu fraksi sih sebenarnya itu pun nggak lama gitu diskusinya nggak lama di fraksi lain daripada tutup pas kita balik lagi nah ini terakhir nih jujurnya ini kekecewaan terbesar kami sih yang di dalam ya teman-teman di dalam karena bayangkan maksudnya kayak kita udah diskusi kita nggak diperkenalan ketemu udah dijanjikan udah ngirimin surat juga dan staf beliau tuh udah naik turun juga gitu nyampein pesan dari kita ke beliau nyampein kita ke beliau gitu terus pinginnya ya udah gini deh kita mintanya cuma gini dong kok sesimpel ya udah kalau emang nggak bisa diskusi hari ini kita cuma pingin ngasihin buku kajian tok di foto tok habis itu buku kajian harapannya itu bisa jadi rujukan ke DPR dan dipertimbangkan gitu kan tok gitu di saat itu staf beliau ya udah saya sampaikan gitu kan beliau naik ke atas stafnya turun lagi ternyata beliau nggak lewat pintu yang biasa beliau lewati gitu itu pintu depan beliau malah lewat pintu belakang nah itu tuh justru di situ sih maksudnya Kesannya kelihatan ya. jadi itu yang jadi apa sudut pandang kekecewaan kami sejujurnya yang di dalam dan di situ apa ya wah perasaan perasaan untuk ininya lah keselnya lah ya Iya, iya, kesel iya. yang namanya kesel capek dan segala macam tuh ini kok gini banget sih gitu kita tuh mikirnya gitu kemarin kok gini banget sih apa yang salah sih sama diskusi bentar sama mahasiswa dan menerima buku gitu ya Iya. ibaratnya kayak gitu nah dari situ akhirnya udah aku sama ketua BEM UI sepakat kalau ya udah nih Hari ini. kita kayaknya emang hari ini maksimal sebatas ini gitu kita perjuangin lagi hari Senin lah gitu kan udah beres akhirnya ke depan aku nyampein kecewaan juga ke teman-teman gitu Orasi juga kan ya. orasi akhir terus kita tutup dan ya udah sebenarnya secara keseluruhan sih gambaran di dalam itu seperti itu prosesnya. Dan ya berarti yang tanggal 19 Mei itu ya mungkin dari Kak Ardi tadi di dalam terus akhirnya tuh kan keluar kan terus orasi semuanya bareng. Itu jam berapa udah sore lah pokoknya berarti Jam kita 4 lah ya. jam 4 jam 5-an. Ya berarti kita udah seharian gitu ya istilahnya dari pagi terus Jumatan kan hari itu hari Jumat terus sampai sore ya di depan MPR terus kan masa itu benar-benar
ya saya juga ngelihatnya wah keren juga sih, sebenarnya luar biasa nih pergerakan itu, semangat pergerakan dan lain sebagainya di, ya gimana ya, ngerasain secara langsung itu beda kan kan juga kemarin-kemarin itu juga udah muncul nih video-video yang dibikin teman-teman kan ya tentang aksi kemarin itu kan, banyak yang upload di YouTube. Nanti mungkin ntar aku kasih link-linknya di bawah. Sama mungkin aku mau itu ya, satu hal lagi mau ngebahas tentang tulisan yang dibuat Renaldi Satrio. Nah itu yang tentang apa ya, dia tuh nulis ya mitos tentang pergerakan aksi massa itu. Dia itu di DPR ya, mematahkan apa ya, kayak mungkin sebelumnya ya, aku juga sebelumnya berpikiran ya gitu, kalau aksi-aksi ini tuh bahaya lah, misalnya bisa membahayakan diri sendiri atau bakal banyak negatifnya lah daripada positifnya ya. Saya ngelihatnya kayak gitu dulu sebelum saya ikut aksi. Tapi setelah saya ikut aksi, saya ngelihat oh ternyata kayak gini nih, apa ya, aksi itu kayak gini, terus kelihatan negatifnya sebenarnya nggak terlalu banyak, negatifnya bahkan mungkin tidak ada kan. Sama kita juga nggak terlalu mengganggu jalan, nggak terlalu, bahkan sama aparat keamanan pun ya temenan aja, nggak ada masalah apa-apa sih. Mungkin ya kak Ardi baca itu yang baca Reng malah ngirimin aku, dia ngejapri, bang baca nih bang tulisan gua bang, katanya. Oh mantap gitu. Ya. Mungkin itu ya kayak nanti bakal aku apa sih ya, detail-detail media-medianya itu, link-linknya juga. Terus mungkin mau ngebahas satu hal lagi tentang apa ya, partisipasi media nih. Pentingnya media, pentingnya publikasi dalam suatu aksi. Nah mungkin tadi juga kakak bilang awalnya tuh langsung ke media dulu nih sebelum kita mulai gerak. Itu memang udah kepikiran kayak gitu maksudnya, kenapa kepikiran ke media dulu nih untuk sebelum melakukan aksi yang lain? Iya, nah jadi media tuh ibaratnya dalam ini ya, aksi unjuk rasa itu tuh hal yang sangat vital sebenarnya. Itu nggak bisa dipisahkan lah. Jadi kan komponen dalam unjuk rasa itu kan, atau ya melakukan sebuah aksi ya, itu kan pertama advokasi gitu kan. Terus yang kedua adanya ibaratnya kayak pencerdasan massa. Itu yang ini ya, pencerdasan massa yang ikut aksi. Terus yang ketiga itu adalah pencerdasan masyarakat. Nah, pencerdasan massa jelas lah ya, orang-orang yang ikut aksi pasti mendengarkan orasi, terus kegelisahan, terus ya itulah pengorbanan yang dilakukan dan segala macam gitu. Untuk yang diadvokasi itu pasti dia udah mengetahui konten, nggak mungkin dia masuk ke dalam dia nggak tahu konten gitu kan. Walaupun banyak juga sih, aku mengkritik juga kadang-kadang juga banyak gitu ya, ada orang-orang yang aksi tanpa tahu konten gitu. Nah yang terakhir tuh pencerdasan masyarakat, sebenarnya yang jadi highlight ya sebetulnya ketika, dan makanya ini yang jadi sebuah sasaranku sih pas pertama kali mencetuskan oke, ITB sama UI aksi gitu, dua kampus besar nih aksi. Nah itu tuh gara-gara aku pengen ada sense di mana teman-teman masyarakat umum itu juga melihat kalau oh kita tuh sekarang lagi ada sesuatu loh gitu. Nah sesuatunya ini apa sih gitu kan. Jadi ibaratnya kayak ini sistem ini unjuk rasa ini tuh jadi sebuah unfreezing method gitu kan, untuk melihat TBUI aksi nih kenapa nih. Nah kenapanya kan yang jadi pertanyaan kan. Nah itu kita timbulkan lewat media sebetulnya. Nah kenapa? Karena kita nggak akan mungkin bisa mencerdaskan lewat orasi-orasi kita. Itu cerdas untuk unjuk rasa, pengunjuk rasa. Tapi itu nggak akan mungkin cerdas sampai untuk ke masyarakat. Yang bisa yang mencerdaskan masyarakat adalah pembicaraan 5-10 menit di depan media, atau dialog, diskusi, itu bisa mencerdaskan gitu kan. Kayak gitu sebenarnya. Nah makanya aku bilang media itu tuh unsur yang sangat-sangat penting lah di dalam unjuk rasa. Malah kalau aku persentase gitu kan, advokasi ini tuh sebenarnya yaitu target utama gitu kan, karena kita harus mengubah sesuatunya dari sana gitu. Tapi yang paling utama lagi sebenarnya ada perspektif massa gitu, perspektif orang rakyat pada umumnya gitu, terkait sama tuntutan yang kita berikan kayak gitu. Ya mungkin dari yang 19 Mei-nya cukup ya. Terus kita lanjut nih ke ada follow-up-nya kan, tadi kan udah diceritain bakal ada pertemuan hari Senin. Dan dia mungkin mulai cerita dari situ. Nah kalau yang pertemuan hari Senin itu kan itu tadi ya dijanjin sama Pak Mangindan kan. Oke kita ketemuan hari Senin. Nah aku mikir juga kan setelah kita aksi kan sebenarnya banyak tuh tulisan-tulisannya kayak aksi nggak ada manfaatnya. Itu di pro kontra lah ya. Ada yang bilang wah aksi ini baik, aksi apa segala macam. Nah aku juga bilang sebetulnya ternyata hari ini tuh aksi unjuk rasa tuh juga masih menimbulkan, masih ibaratnya kalau dilakukan dengan baik ya,
itu tuh masih ada kok efek apa bukan efek berarti ya efek lah, efek positifnya dari aksi tersebut. Kita diberikan privilege untuk ketemu sama wakil ketua dan ketua MPR itu karena unjuk rasa, bukan karena semata-mata melalui jalur birokrasi sebenarnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pasca kan kita ketemu sama Pangindahan kan. Pangindahan waktu itu diskusi panjang itu selama 1 jam lebih kurang lebih. Itu Hari Senin yang hari Senin. Ya. Beliau diskusi banyak, beliau juga ngajak staf ahli beliau yang di bidang pengkajian, banyak tuh diskusi akhirnya. Diskusi panjang dan beliau itu mengiyakan gitu sebenarnya. Iya, ternyata memang apa yang teman-teman bawa ini baik gitu. Nah, di situ beliau mau mengutarakan pandangan-pandangan beliau juga dan kita sampai ke titik kesepamahaman. Kalau beliau sepakat, kita sepakat, oke kita tindak lanjuti lebih jauh. Nah, lebih jauhnya lewat apa nih? Pertama lewat yang round table itu. Discussion, ya. Jadi besoknya kita itu bayangin itu tuh tertutup sebenarnya. Oh iya. Itu tuh round table itu tuh tertutup dan dihadiri sama petinggi-petinggi kan. Pertama petinggi-petinggi sama ahli-ahli ekonomi. Nah, di situ tuh tertutup dan sebetulnya nggak ada undangan ke ITB. Boro-boro undangan ke ITB, undangan ke orang umumnya nggak ada Media gitu. kan nggak ada ya. Tapi kita langsung didisposisikan. Oke, kalau emang teman-teman salah satu tuntutan adalah ekonomi kerakyatan, besok ada diskusi ke ekonomi kerakyatan, teman-teman langsung ikut. Langsung di situ berbicara, utarakan pandangan teman-teman semuanya dan serap sebanyak-banyaknya ilmu dari sana bilang gitu. Udah dari situ kita dapat banyak hal tuh. Dan paling utama sebenarnya kita dapat orang-orang yang emang merasa juga sama nih kayak kita. Ahli-ahli yang merasa sama juga. Kita coba galang kan. Itu udah dapat lah kontak-kontaknya juga dan segala macam. Kardi ikut Enggak, diskusinya. yang itu aku nggak ikut, yang waktu itu berangkat tuh sospol, teman-teman sospol. Karena aku ada kegiatan di kampus. Kayak gitu. Akhirnya kita udah dapat, kita galang nih kan ada juga yang kontra kan terkait sama ekonomi kerakyatan, ngerasa ekonomi kerakyatan tetap berjalan kok gitu. Nah, itu yang kalau aku bilang itu yang cenderung inilah sekolah, banyak kan sekolah di Amerika mungkin ya. Itu ngerasa kayak ya ini tetap berjalan kok kayak gitu, sistem ekonomi tetap berjalan segala macam. Cuma kita coba galang dulu nih, apa sih pandangan ahli-ahli yang ngerasa ekonomi kerakyatan sudah mulai dijauhkan. Dan sebenarnya hasil dari diskusi itu tuh cenderung bahwa ekonomi kerakyatan tuh sudah mulai dilepaskan lah gitu ya. Lepaskan sedikit demi sedikit dan ditanggalkan sendi-sendi ekonomi kerakyatan. Kayak gitu sebetulnya dari roundtable itu. Pasca roundtable kita diundang sama Pak Zulkifli Hasan. Ini bayangin ya, Pak Zulkifli Hasan bukan kita yang minta tapi kita diundang gitu kan sama beliau. Kita diundang sama beliau mau diskusi lah gitu kan lebih jauh sebenarnya seperti apa. Nah, waktu itu datanglah kami ke kantor beliau diskusi. Di situ beliau menyambut baik dan beliau bilang sebenarnya kalau emang kita pingin diskusi lebih jauh, kita diskusi coba entah di kampus, entah di mana, kita undang masyarakat, kita undang kampus juga untuk diskusi lebih jauh gitu. Waktu itu temenku nyeletuk juga kan, ini kalau diskusinya kritis boleh nggak Pak gitu. Maksudnya kan jangan diskusi pas lagi zaman maba di OSKM kan. Kalau zamannya maba OSKM kan nggak ada yang mau nanya kan, takut gitu. Walaupun banyak nih masanya 3.600 orang, cuma jadi ajang memperkenalkan nama bapak aja gitu. Sedangkan kalau diskusi kritis bareng mahasiswa yang udah kita lah ya, yang udah tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, itu kan diskusinya lebih kritik gitu sebenarnya. Lebih kalau misalkan pertanyaan-pertanyaannya pun juga bisa jadi kalau bapak baik di situ bapak akan terangkat, buruk akan jatuh habis-habisnya di depan ini kan kayak gitu. Nah, ini tuh yang pas Senin berikutnya ya. Iya. Yang berarti kan yang sebelumnya itu kan kita hari Jumat kan aksi 19 Mei. Terus 22 Mei yang pertemuan itu yang awal. Roundtable discussion-nya besoknya 23 Mei. Terus yang tadi itu yang 29 Mei. Ya, ketemu sama ketua MPR. Ya, itu udah bulan puasa juga ya. Udah bulan puasa. Ya, di situ akhirnya diskusi kesimpulannya adalah ya udah kita adain lebih jauh, dan waktu itu saya langsung minta nagih ke beliau, Pak, kami di sini butuh akses ke kajian-kajian MPR. Jadi kajian-kajian semua saya minta kajian-kajian MPR yang terkait sama tuntutan kita itu diberikan semuanya. Nah, beliau langsung kasih free pass di situ. Jadi kayak oke, sekarang teman-teman ya pokoknya bawa nama saya aja. Ini ntar saya telepon juga ke kantor badan pengkajian supaya dibawa gitu. Ya udah akhirnya ini buku-bukunya udah ada di sekre semua nih. Buku-buku setebel-setebel ini sebenarnya. Buku-buku setebel-setebel ini. Iya, tentang materi-materi. Materi yang kan MPR punya juga kan bahan-bahan yang dibawa sama MPR, kita juga punya bahan-bahan kita. Nah, itulah kita jadiin salah satu referensi juga.
terkait sama gerakan yang kita bawa. Dan secara keseluruhan setelah kita lewat diskusi advokasi elit kayak gini, nanti bakal dibuat juga buku progres pergerakannya sebenarnya. Jadi harapannya masa kampus tahu itu kan, kayak tadi kan aku ceritakan, itu kan harus diceritakan kan, itu apa aja yang udah didiskusikan, dan nanti kesimpulan dari buku progres ini arah diskusi dan arah gerak kita mau kemana. Nah mungkin aku sedikit spoiler aja, kalau nantinya arah gerakan kita itu dan berkaitan sama arah gerak MITB secara keseluruhan, yaitu evaluasi reformasi, kita bakal kajian ketatanegaraan dan juga tadi melihat sudut pandang dari berbagai perspektif yang ada di keilmuan kita lah, kayak gitu sebenarnya. Jadi kita paling utama adalah kita melihat dulu sistem ketatanegaraan kita sudah baik atau belum, dan kita melihat simptom-simptom yang terjadi. Misalkan contohnya di PU misalnya ya, bukan PU, misalkan di sistem eksekutifnya, lembaga eksekutifnya apakah berjalan dengan baik ketika kita menggunakan sistem seperti ini. Itu ngambil perspektif dari sipil, dari lingkungan, dari migas, dari minerba dan lain-lain kayak gitu sebetulnya. Nah itu mungkin aku spoiler sedikit, arah geraknya nanti bakal ke sana, dan itu bakal dijadiin buku progress report dulu. Berarti memang yang mungkin follow up dari aksi 19 Mei itu memang baru sampai yang tanggal 29 Mei itu. Berarti itu pertemuan terakhir sampai saat ini. Dan nanti berikutnya bakal ada rencana lagi atau? Rencananya tadi ya kita ngeluarin buku itu dulu, arah dan kesimpulan gerak kita mau kemana. Pasca itu kita bakal kembangin dulu internal kampus, diskusi-diskusi rumpun itu, aliansi kajian diperkuat, dan menimbulkan sebuah kesimpulan baru terhadap reformasi, sama diskusi besar sih. Aku ngadain beberapa diskusi kebangsaan yang terkait ketatanegaraan sama terkait sama arah gerak yang kita coba usung gitu. Mungkin ya udah, berarti cukupin aja nih ya yang aksi 19 Mei. Dan ya banyak juga kan ceritanya, mulai dari persiapan, dari Forbas, terus hari Jumat, hari Senin, terus roundtable sampai yang Senin berikutnya yang tanggal 29 Mei. Terus mungkin ini dah lanjut aja ke berikutnya nih. Nggak lama setelah tanggal 29 Mei itu berarti Kak Adi ngadain aksi lagi nih, tapi ini sekarang di kampus ya. Sekarang di kampus tuh tagline-nya Indonesia tetap bersatu ya kemarin, atau tanggal 31 Mei ya. Sekaligus sekalian memperingati hari lahir Pancasila ya, untuk tanggal 1 Juni. Mungkin bisa diceritain. Nah, itu tuh berdasarkan ini sih sebenarnya, kegelisahan lah. Aku waktu itu tuh ini untuk mengkonsolidasikan ke kabinet aja nih. Aku punya pandangan kan, kayak diskusi sana, diskusi sini, kok keadaan kita gini banget gitu kan. Indonesia ini kenapa sih banyak banget terpecah di mana-mana? Soalnya daerah-daerah itu tuh udah benar-benar intoleransi itu sangat-sangat tinggi gitu. Dan itu ditimbulkan karena ini ya, salah satu yang memperkuat itu adalah kemarin yang ibu kota kan, pilkada. Terus yang kedua karena emang media gitu. Ini itu di mana-mana lah, media sosial media nasional Dari situ aku ngeliat kayak kayaknya kita perlu ada sesuatu nih. Dan ditambah aku melihat kok kenapa ya BEM kampus-kampus itu nggak ada yang mengeluarkan sikap terkait sama persatuan kesatuan bangsa ini. Padahal kondisinya genting nih. Kenapa nggak ada yang mengeluarkan satupun BEM se-Indonesia aku bilangnya. Itu nggak ada yang mengeluarkan terkait kayak kita nih sebagai mahasiswa tuh harus apa sih, mengimbau apa sih ke yang lain juga, mengajak apa sih gerakan kita tuh mau kemana gitu. Itu nggak ada kayak gitu. Yang ada ya udah kita menuntut pemerintah aja terus. Nah, selain kita mengkritik gitu kan, kita tuh juga terkadang memang harus punya patron juga. Kalau yang paling utama kita boleh bilangin soal hukum, kita boleh bilang tentang ekonomi, kita boleh bilang tentang energi, boleh bilang tentang apapun, infrastruktur mau apapun, tapi percuma itu semua kalau Indonesia itu nggak ada gitu. Kayak gitu. Aku berangkat dari situ aja sih sebenarnya. Aku ngeliat kondisi yang ada. Terus ditambah ITB sempat disentil ya kan, di media yang Pak Said Akil waktu itu kan bilang masalah radikalisme. Walaupun beliau udah klarifikasi ya sebenarnya kan. Beliau udah klarifikasi juga kalau beliau hilaf kan. Nah, ya itu melegakan sebenarnya. Cuman ada sebuah premis kayak gitu, biarpun beliau hilaf, entah apapun yang beliau pikirkan, itu ya kita perlu ini ya, maksudnya kayak setiap hari saya ke Salman, ya udah gitu. Maksudnya ini school of thought gitu, banyak banget orang yang memang berpandangan di sana, terus banyak diskusi yang terjadi ya. Dan
kita toleran kok gitu kan sebenarnya terkait sama semuanya, kita ukhuwah kita berjalan juga di sini, ukhuwah Islamnya kita berjalan. Nah di situ aku pasca itu ya, pasca disentil terus ada ditambah ada video juga Ya, kan video yang yang di lain itu ya ah, siapa sih itu saya nggak tahu. nah itu juga nggak ada identitasnya kan. Itu makanya aku kritik dari video itu adalah itu di ITB semuanya, nggak ada identitas siapa-siapa, terus nggak ada pokoknya nggak ada keterangan apa-apalah, dan ada bentuk ini ya, maksudnya ada bentuk, berarti kayak pas saya akhir keluarin terus dijawab sama video itu tuh kesana kayak oh bener dong gitu jadinya, bener kan, seakan-akan jadi kayak gitu. Nah jadi kambing hitam. Dan aku di tataran alumni kan, karena aku banyak berhubungan juga sama alumni kan, di tataran alumni itu udah mulai kayak wah ada video kayak gini ya, kok bisa kayak gitu, bertanya-tanya lah. Nah ditambah lagi ada satu kejadian nih, kalau misalkan ternyata rektorat pun juga penuh tekanan sebenarnya dari pemerintah. Aku tuh dihubungin sama Kemenristek Dikti juga karena mau nanya sebenarnya di ITB kondisinya seperti apa, mau nanya juga kalau di kampus-kampus lain seperti apa pandangan segala macem lah terkait sama radikalisme sama lagi persatuan kesatuan gitu. Ya aku ngasih pandangan beberapa hal yang menurutku ya di ITB sekarang kita nggak, dia berjalan dengan baik kok gitu sebenarnya, nggak ada yang harus dirasakan dan lain-lain gitu. Nah ya udah, itu pun dari Pak Rektor itu mendapat tekanan yang cukup keras sebetulnya. Dari situ aku berpikir kalau ya udah, kita kayaknya dari mahasiswa ini harus punya sebuah sikap yang memang kita nggak boleh lagi berdiri di satu pihak gitu kan. Kalau kita diam berarti kita setuju dengan adanya perpecahan. Kalau kita berpihak kita akan memperkeruh keadaan. Kalau kita ibaratnya kayak mengambil sebuah tindakan misalkan apapun yang sifatnya menyudutkan baik itu pemerintah ataupun apa segala macam di saat kayak gini, dan nantinya itu bisa dilencengkan gitu. Nah aku berpikir kayak kita sudah mengkritik pemerintah nih, stance kita jelas, saat pemerintah ada yang salah kita akan kritik. Tapi sekarang kondisinya itu bukan masalah pemerintah atau bukan masalah berarti kayak ekonomi atau hukum gitu. Sekarang ini masalah Indonesianya gitu. Akhirnya karena kegelisahan itu ya aku mikir oke, demi persatuan kesatuan dan supaya Indonesia kan, kalau dulu pas zaman aku maju itu yang aku bawa itu adalah nilai persatuan kesatuan juga kan. Dan aku ngebawa Indonesia 2045. Kalau kamu baca mukadimahnya juga salah satunya adalah kegelisahanku sifat egoisme orang-orang itu ketika masih berjalan di tahun 2045 nggak akan lagi ada yang namanya Indonesia. Kayak gitu. Nah di situ aku ya udah, dari sini nih ini langkah real lah untuk menjalankan nilai yang aku bawa, mukadimah yang udah aku sebutkan juga, cita-cita besar terkait Indonesia. Akhirnya oke lah, aku sebarin kegelisahan dulu ke teman-teman kabinet, ke teman-teman kahim, ke teman-teman yang lain. Ya udah aku sebarin ke teman-teman kabinet. Waktu itu banyak yang mempertanyakan tuh kayak emang kita ini nih takutnya tuh memperkeruh keadaan, takutnya apa segala macam bla bla bla. Enggak kok, kita sekarang tuh berdiri di atas semua golongan gitu. Kita mendukung persatuan kesatuannya gitu. Nah, terus dari teman-teman kabinet, kita percayalah sama kamu kita dukung pokoknya yang kamu ini insya Allah lah, kalau misalkan emang kita berdiri sebagai pemersatu bangsanya, kita nggak akan memperkeruh keadaan gitu kan. Ya, mungkin lihat time frame-nya juga ya. Ini lumayan singkat banget kan. Singkat banget kan dari dari 29 Mei kan berarti habis dari Jakarta. Terus 31 Mei itu langsung aksi. Berarti cuma ada selang 2 hari nih langsung Kardi ngelakuin hal semua itu tadi. Jadi kan triggernya itu kan sebenarnya pas sebelum 29 Mei ya udah kepikiran. Ya pas ada berita itu dari 25 lah ya itu kan. Udah kepikiran sebenarnya. Udah ada bayangan nih kita harus buat kurang lebih dari 25. 25 aku mulai gelisah, dan aku kan biasa kalau misalkan udah mulai gelisah tuh aku biasa bikin tulisan untuk diriku sendiri kan. Itu yang aku sebarin ke internal kabinet. Nah di internal kabinet tanggal 26 tuh udah mulai ya udah kita dukung lah kita bantu dan segala macam bla bla bla. 27 itu mulai menyebarkan ke teman-teman masa kampus. Kita undang kahim-kahim sama ketua-ketua unit waktu itu untuk rapim bersama. 27 atau 28 ya aku lupa. Salah situlah 27 atau 28. 29-nya itu aku ke Jakarta. Malamnya itu ada sesuatu lagi untuk kumpul. Malamnya diskusi yang di Caca Timur. Ya yang ngundang itu kan orang-orang juga kan
lagi puasa kan habis tarawih terus juga pengumumannya mepet Mendadak banget kan? ya mendadak Iya. banget, orang-orang mungkin pada responnya ya ini apa kok dadakan Kok banget mendadak ya gitu kan. memang karena nggak kelihatan ya dari sebelumnya, mungkin Kak Ardi memang baru di internal dulu belum sebelumnya, terus tiba-tiba aja. Tuh, Saya- terus akhirnya undang orang itu kan baru siang juga malah kan. Baru Dari- sore malah. Iya pokoknya mepet banget lah langsung Iya. tiba-tiba ada diskusi. Undang diskusi waktu itu yang datang sekitar 30-an orang. Iya. Memang nggak begitu banyak juga. Akhirnya kita nggak ada satupun yang kita merasa orang yang datang ya, kita merasa untuk oke, kita emang harus mengambil sikap persatuan dan kesatuan gitu. Iya. Ya udah di situ dibahas juga langsung tataran teman-teman, ada kebayangan teknis seperti apa, didiskusikan kemarin juga. Terus waktu itu sempat juga ada yang permasalahan tentang takutnya ada percampuran akidah dalam berdoa segala macam kan. Nah, dijelaskan juga waktu itu sama teman-teman dari Gamais. Iya. Akhirnya teman-teman dari walinya juga ya udah ini emang kita udah sepakat lah untuk mengadakan diskusi mengadakan doa juga. Ya udah asal jangan sampai ada percampuran waktu itu. Gimana caranya waktu itu kan, akhirnya makanya dipimpin satu-satu kan. Kayak gitu Doanya ya. doanya. Terus udah beres, kita audiensikan ke Kongres di tanggal 30. Ya. 30 audiensikan, dari Kongres itu juga lama juga sampai baru keluar gol itu diskusi itu siang, keluar gol itu malam jam Ya, oh, jam berapa? Jam 11 kalau nggak salah. Ya. Itu baru jam Lama itu 11 ya, itulah ya. keluar sikap karena emang mendadak kan. Ya mendadak dan mungkin banyak pertimbangan dan Banyak sensitif pertimbangan. juga mungkin ini isu yang sangat sensitif akhirnya Bener-bener ini, ya. pro kontranya juga lumayan, dari himpunan-himpunan juga banyak yang mempertanyakan. Terus oke, sepakat, dari Kongres juga keluar. Terus di tanggal ya udah 31 tuh baru, bayangin izin kegiatan itu baru pagi tanggal 31. Iya. Aku langsung ngomong ke Pak Sandro tolongin banget Pak, ini saya tahu Pak prosedur Pak, ini harus Hamin 7 tapi ini harus lah Pak, ini harus kita keluarin Pak. Momentumnya Ini soalnya. momentumnya ini gimana nih Pak segala macam. Terus dari Pak Sandro kayak tanya dulu waktu itu apa yang mau dibawa segala macam. Beliau sangat-sangat setuju. Beliau waktu itu langsung hubungin sama Pak Rektor juga. Pak Rektor juga setuju. Akhirnya dapat izin dari LK langsung di hari itu juga. Terus kita langsung izin ke SP juga. Dari SP langsung dapat disposisi. Terus langsung lah. Karena Hamin sebelumnya itu kita udah bilang kan kayak ini teman-teman peserta Dikbus juga harus dicerdaskan nih sebenarnya, karena satu-satunya masa nih yang masih ada di kampus tuh emang teman-teman Dikbus sebenarnya sama Lagi teman-teman masa SKM. liburan ya, kebetulan di TB itu udah libur lama banget sekarang tuh. Masa kampus tuh nggak ada gitu sebenarnya. Kahim-kahim mau ngajak siapa juga kan, nggak ada di himpunan, orang-orang kosong. Nah akhirnya ya udah teman-teman Dikbus dari OSKM oke bang kita dukung gitu kan. Sip, akhirnya jalan lah sekitar 1.000 hampir 2.000 orang lah ya yang berangkat ke sana. Dan juga jalan, datengin media juga ya. Datengin media. Nah itu aku ngubungin, jadi kebetulan kan karena banyak pertemuan sama teman-teman media kan di kemarin-kemarin, akhirnya aku ngubungin langsung itu semua, ngasih rilis ini kita mau ngadain ini, dari Kompas datang, dari Metro TV datang, dari beberapa media-media online juga datang. Ya udah sih cukup lah ya. Udah banyak banget dah. Lumayan. Di sini 1 jam 10 menit. Maaf Banyak banget tapi nih. tadi kan ada ngobrol di tengahnya, ada Iya, tekukan. Mungkin ada kemungkinan juga dibikin jadi 2 aja ya. Soalnya Boleh. mungkin ntar dibaginya yang part pertama tuh yang tentang inaugurasi tadi, yang part kedua tentang aksi 19 Mei sampai yang yang 31 Mei ini. Iya, Aku nggak bagi apa-apa 2 gitu. aja biar mungkin orang-orang juga nggak bakal dengar selama itu. Iya, Mungkin makanya. orang-orang pada capek nggak terlalu. Kayaknya enakan kayak 20 menit Ya, gitu kan. mungkin ini juga kayak mungkin format baru lah, belum banyak kan ya, belum banyak konten-konten yang audio doang, konten conversation kayak gini. Dan aku juga pengennya ke depannya ya orang-orang ya ini ada media baru, ada cara baru untuk mendapatkan informasi. Dan aku rasa kalau ngedengerin itu ya enak aja, maksudnya kan kita apa-apa tuh sekarang gadget, maksudnya layar gitu kan, ngelihat komputer, ngelihat HP, semuanya pakai mata gitu. Sedangkan kita nggak harus menggunakan mata loh buat dapat informasi, cuma dari mendengarkan kita bisa dapat hal yang banyak sebenarnya. Iya, Ya kayak gitu sih. Ya harapannya mungkin ya dari diskusi ini semoga yang ngedengerin itu yang dapat informasi yang jelas ya. Terus ada follow up nih, mungkin ada kayak keresahan yang muncul atau ada pertanyaan yang muncul, ada follow up, ada feedback yang bisa disampaikan mungkin buat nanti untuk bahasan selanjutnya, atau ya untuk mungkin ada input-input untuk malah kajiannya dari KMITB, mungkin buat mengajak teman-teman buat ikut aktif berpartisipasi di, semoga nanti
selama kepengurusan Kak Ardi nanti ya sampai akhir tahun ini kayak gitu sih. Amin.